Massa juga menjarah isi kantor kontraktor. Beberapa laptop, komputer, televisi, dan sejumlah uang dolar hilang. Setelah mengendalikan amuk massa, polisi membekuk 14 orang yang diduga merusak dan membakar fasilitas proyek listrik Teluk Naga. Mereka langsung digelandang ke markas polisi Resort Polres Kabupaten Tangerang. Terjadinya pengerusakan karena tentunya melalui perencanaan, karena tadi hasil keterangan saksi dan juga tersangka, mereka sempat berkumpul dulu, beberapa jaro itu berkumpul, kemudian melaporkan kepada sekdes, ya, yang kemudian kepala desa, ya, walaupun beliau-beliau itu tidak ada di tempat, tapi rangkaian pembicaraan dan rangkaian hubungan komunikasi nanti akan membuktikan, dan beberapa saksi, beberapa dokumen yang lain yang bisa menunjukkan bahwa terjadi kontak dan laporan kepada dalam ini pemerintah, khususnya kepala desa, sebelum terjadinya penyerangan, dan sempat diumumkan di masjid desa. Yang ini tempat ibadah itu tidak ada kaitannya dengan hal. Ada berapa orang, Pak, yang berkumpul? Tidak tahu persis karena malam hari. Jadi kemungkinan dibilang ratusan bisa, juga ribuan bisa. Nggak tahu persis itu kalau masa itu yang datang ke sana. Yang jelas banyak. Pembakaran dan perusakan proyek pembangkit listrik yang dikerjakan kontraktor asal Cina berawal dari operasi preman yang dilakukan polisi. Sore hari sebelum aksi anarki massa, kepolisian Tangerang menyisir praktek pemerasan di kawasan proyek listrik Teluk Naga setelah menerima laporan dari masyarakat. Polisi yang menyamar sebagai sopir truk menemukan praktek pemerasan. Petugas membekuk 3 tersangka preman berikut bukti kejahatan di pos pungutan liar. Karena yang dirugikan sebetulnya bukan proyek atau PT Dongfang atau PT yang di bawahnya lagi, tapi yang dirugikan adalah subkontraktor atau misalnya pemborong-pemborong yang tingkat bawah. Dan dalam ini sebenarnya kaitnya yang paling dirasakan adalah oleh supir. Karena supir itu yang diminta, kan, yang memberikan bayaran supir. Mungkin juga bosnya supir atau nggak tahu bahwa supir mas itu bayar gitu. Dan yang berat sekali adalah yang dirasakan di lapangan adalah supir. Karena supir kalau tidak memberikan bayaran itu 15 atau 10 ribu atau 20 ribu, kendaraan tidak bisa masuk ke dalam. Bagi polisi, praktek pungutan liar adalah tindakan kriminal. Namun Kepala Desa Lontar, Hairudin, menilai uang pungutan di wilayahnya adalah retribusi resmi. Bagi Hairudin, pungutan terhadap truk yang masuk ke dalam proyek adalah amanah warga kepada pengurus desa sebagai kompensasi kepulan debu di tengah kampung. Hairudin, Kepala Desa Lontar, kini menjadi tersangka utama pemalakan dan dalang aksi pembakaran serta perusakan fasilitas PLTU. Ya kurang lebih sekitar 400 jutaan, kurang lebih itu, yang sudah saya terima. Jadi Bapak menyangkal sebagai provokator? Ya, saya menyangkal keras. Ya, kalau masalah ini saya dituduh sebagai provokator, saya tidak terima. Karena saya orang yang paling bertanggung jawab di wilayah Lontar. Kebetulan saya sebagai kepala desanya, udah otomatis saya ini bertanggung jawab tentang suasana kondusif atau kelangsungan proyek tersebut. Operasi preman di lingkungan proyek pembangkit listrik Teluk Naga memang membuat kelompok preman, beberapa ketua rukun tetangga alias Jaro, dan pengurus desa Lontar meradang. Karena kehilangan penghasilan antara 7 hingga 10 juta rupiah per hari, mereka pun melakukan aksi balasan. 14 orang menjadi tersangka, 11 orang lainnya menjadi buron polisi.
Tim khusus polisi Resort Tangerang kini bekerja ekstra memburu para buron. Maklum para tersangka adalah otak pemalakan dan pembakaran proyek PLTU, sebuah objek vital yang melibatkan investor luar negeri.